Yang 7 ya, Bu ya? Iya, 7. 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tamyiz. At-tamyizu. At-tamyizu. Salah. At-tamyizu ismun yuzakkaru ba'da Yuzkaru. Yuzkaru. At-tamyizu ismun yuzakkaru ba'da mubhami hamin ya. Liwaddoha. Liwaddihahu. Ulang ya. At-tamrizu ismun yuzkaru. Ulang lagi. At-tamyizu ismun yuzkaru ba'da mubhamin liwaddihahu mislu istaraitu ishrina kitaban. Istaraitu kilu qomaman ruzzan. Ya, jadi tamyiz itu adalah sebuah kata yang disebutkan setelah makna eksplisit ya, setelah sesuatu yang belum jelas, liwaddihahu, untuk menjelaskannya. Misalnya apa? Saya membeli 20 buku. Ya, jadi kan 20 buku. Kemudian saya ishtara itu, coba boleh dicatat, ishtara itu dari kata ishtara, membeli, domirnya ana menjadi ishtara itu. Ya. Saya membeli. Ya. Ishrin 20 ya. Kalau asyara 10, kalau 20 ishrin. Ishtara itu kilograman ruzzan. Ruzzan beras. Ya. Ruz itu artinya beras. Oh, beras. Nasi ya, ruzzan beras lah. Ruznya berasnya. Beras ya. 20 gram beras. Oke ya. Coba Buati dibaca ulang, kemudian dijelaskan. Halaman 63 Mbak Ros, kita. Silakan, Buati masih di mute. Ini penjelasnya yang mana, Bu Wanti ya? Yang kilogramnya. Oh, yang berapa kilo ukurannya ya? Ya, ukuran. Nanti baru kita dinyalakan dulu mic-nya, Buati. Oh ya. Atamyizu ismun. Oh ya. Atamyizu ismun yuzkaru ba'da mubhamin liwadihahu mislu istaraitu isrina kitaba. Istaraitu kilu ghairo maruja. Oke ya, coba diartiin apa? Jadi istamizu itu adalah sebuah kata yang disebutkan setelah makna eksplisitnya yang belum jelas. Contohnya, saya membeli 20 buku. Saya membeli 20 kilogram beras. Ya. Oke, sekarang kita ke halaman 4-nya ya. Al-mumayyaz, ya, sesuatu yang dijelaskan ya, penjelas. Ya. Di kita mungkin kayak keterangan ya. Ada yang malfuz, ada yang secara lafaz. Ya. Secara lafaz kelihatan ada lafaznya. Asma'al kail. Jadi
yang ukuran kata-kata untuk ukuran. Misalnya ishtara itu litron ruzan. Saya membeli 1 liter beras. Ada. Ada yang Ada malhuz, liternya. lahaz. Jadi yang tidak terlafalkan. Misalnya apa? Ana aksar min kamalan. Saya lebih banyak hartanya daripada kamu. Lebih banyaknya tuh berapa? 100 juta, 200 juta. Tidak non definitif ya. Malhuz ya. Jadi tidak terlafalkan berapa. Ya kalau bahasanya ambigu ya maksudnya ambigu, tapi enggak berapa besarnya enggak ya. Saya lebih kamu lebih cantik daripada dia. Lebih cantik tuh berapa ukurannya? Enggak ada. Lebih cantik, lebih ganteng enggak ada. Tapi kalau malfud itu bisa dihitung ya, ada ukurannya secara lafaz ada ya misalnya. Makanya kalau contoh-contoh yang malfud asmaul wazan ya, ukuran timbangan misalnya. Jadi kalau kail kan pakai liter, atau ada yang pakai kilo, istara itu kilograman, lahman. Saya beli 1 kilo daging, lahman itu daging, ya, lahman daging. Kemudian asmaul masahah, ya, yang kata untuk jarak, ya, untuk menunjukkan jarak masahah. Istara itu mitron kumasyar. Saya beli semeter kain, ya, masan. Semeter kainnya. Asmaul adad. Istaratu isrina kitaban. Saya beli 20 buku. Gitu ya. Itu yang malfuz. Kalau yang malfuz, hasuna aliyun wajahan. Ali itu lebih ganteng kalau di kita, lebih bagus wajahnya. Hasuna aliyun wajahan. Ali lebih bagus wajahnya. Ini jasa, dan dia lebih kecil daripada saya, tubuhnya ya, jasadnya. Asgoru lebih kecil, min tambah ni, dari saya, jasadan, jasadnya. Toba Muhammadun nafsan. Toba, kalau di kita Indonesia ada kata toyib, ada kata toba, asli fi'il madiknya toba. Muhammad baik jiwanya. Toba Muhammadun nafsan. Nah, itu kan nggak pakai ukuran. Nah, itu namanya malhuz ya. Gitu ya. Oke. Kalau bahasa Inggris itu Bu Wanti yang countable sama uncountable kali. Ya, countable bisa dihitung, bisa dihitung. Boleh countable, uncountable. Oke, silakan coba Mbak Ros. Boleh dibaca ulang, kemudian diartikan. Al-mumayyazu dibagi 2, 1 malfuzun, 2 malfuzun. Abu Mayyid tadi apa artinya? Keterangan. Ya, keterangan lah ya. Malfuzun dibagi jadi 4 ya. 1 asma. Apa artinya malfuz? Malfuz itu yang kelihatan. Lafaz, dari kata lafaz, bisa dilafaz malfuz. Ada bisa dilafalkan, ada terukur, ada namanya ya, ada namanya, terukur, ada lafaznya. Terukur. Ya, tapi kalau secara definisi berdasarkan bahasa, karena kalau terukur kan ma'dud, adad. Kalau ini kan pakai lafaz, malfuz dari kata lafaz. Jadi maksudnya itu bisa dilafalkan, ada lafalnya, ada ujarannya, ada ungkapannya, gitu maksudnya. Ada ungkapannya gitu, ada kata-katanya, 1 kilo, 2 kilo, itu maksudnya begitu ya. Secara definisi. Makanya kalau definisi secara bahasa malfuz dari kata lafaz berarti ungkapan melafaz. Ada ukuran, ada lafaznya. Lafaz ya. Kayak gitu coba. Cara lafaz itu asmaul kaili. Asmaul kaili. Contohnya ishtara itu litron
Ruzan. Yang Kail apa? Kail Yang apa? Kail apa? kail itu tadi apa saya kelewat nulis tadi. Oh, kail itu. Eh, Asma ya, berkata. coba kalau saya mau ada Asma Al-Quran berkata itu bukan? yang kayak ya, saya lagi inget-inget ayat Al-Quran yang ada kail. Nah, jadi timbangan kan iza kaluhum awazanuhum kaluhum awazanuhum yukhsirun. Kalu ya surat Al-Mutaffifin. Ya kan kalau mereka menimbang mereka mintanya kalu ya kan. Menimbang. Jadi kail. Kalau di Indonesia jadi ada timbangan, tapi sebenarnya ada dua nih ya. Jadi kalau wazan lebih ke timbangan. Kalau kita kan sama aja ya, timbangan apa bedanya liter sama kilo? Sama-sama kalau secara timbangan ya. Tapi dia Air, nggak. cairan. Kalau Liter tuh cairan pakai ya? pakai kail liter. Walaupun sebenarnya beras nggak cair juga ya, Sama tapi kalau bahasa Arab itu dia ada banyak, ada wazan, ada kail. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Ada timbangan, satu lagi coba apa? Sebentar, saya penasaran. Ukuran. Apa satu lagi? Asma'ul kail. Asma mengukur. Nah, kalau bahasa Indonesia kan sinonimnya ya, sinonim. Nah, kalau bahasa Arab itu namanya at-taraduf ya. Jadi sama ungkapan tapi ada perbedaannya gitu. Coba siapa yang apa ungkapan bahasa Indonesia sinonim dari timbangan? Bentuk-bentuk takaran. Takaran. Nah, takaran. Nah, itu bisa kayak gitulah. Takaran pakainya kail. Kalau timbangan pakainya wazan. Nah, gitu maksud saya tuh. Kalau takaran saya pas. Jadi untuk mengungkapkan takaran gitu. Ya. Jadi asmaul kail nama-nama takaran gitu ya. Ya, Literon ruzan. Iya. Saya mau beli 1 liter beras. Iya, seliter. Yang kedua asmaul wazan. Nama-nama asmaul nama timbangan. Contohnya istarautu kilu qoroman lahman. Saya membeli apa ini? Kilogram lahman daging ya. Saya membeli guroman. Guroman mana? Kilograman. Kilogram sekilo. Kilogram. Guroman tuh kilogram. Indonesia kilogram. Saya membeli daging sekilo gitu. 1 kilogram. 1 kilo ya. Yang ketiga asmaul masahah. Masahah ini ukuran jarak ya. Jarak. Masahah itu jarak. Iya, jarak. Mitron. Taro itu mitron kumasyan. Saya membeli semeter kain. Yang keempat asmaul adadi. Adadi itu ada nama-nama bilangan. Bilangan ya. Nama-nama bilangan. Contoh istaro itu Aishrina kitaban. Saya membeli 20 buku. Ya. Selanjutnya, Coba. Sekarang Bu Nur Sanita yang malhuznya coba. Malhuzun. Ya, malhuzun. Ya. Ana aksaru minka malan. Saya punya harta lebih banyak dari dia. That's it? Betul? Ya, betul. Asuna aliyun wajahan.
Ali wajahnya lebih bagus. Huwa asgharu minni jasadan. Asfau apa ya? Asgharu saya, dia apa Bu? Asgharu. Asgor, sogir. Asghar. Kan lebih kecil walidaya kecil. bani Dia lebih sigoro. kecil dari saya badannya. Dia lebih kecil dari saya badannya. Qoba Muhammadun nafsan. Muhammad lebih baik jiwanya. Ya. Ya. Sekarang kita ke hukmul adat, ya. Hukmul adat artinya hukum-hukum hukmul ma'dud, hukum-hukum bilangan. Jadi kalau bahasa Arab itu ada beberapa ketentuan dalam bilangan. Kalau bilangannya min salasilas asyara, kalau dari 3 sampai 10, maka an yakuna jam'an. Maka jam'an majruron. Dia bentuknya jamak terus majrur. Majrur itu bisa pakai kasroh atau yang isi majrur lain. Misalnya salah satu auladin. Misalnya Bursata punya 7 anak, berarti 7 sab'ah ya. Sab'ah. Terus kan anak itu waladun. Nah, waladun kalau satu, kalau lebih dari satu kan lebih dari 2 jamak, berarti auladin. Aulad kan. Nah, kalau dia beda tuh antara kan kalau anak itu bentuknya muzakkar ya. Nah, bilangannya harus muannas. Jadi sab'atu bukan sab'u. Gitu. Ya kalau ini dia memang banyak ya. Yang penting ya dengar-dengar aja. Ya. Gitu ya. Jadi salah satu berarti auladin. Ya, makanya kalau lakukan salah satu ayamin ya. Karena bukan salasa. Kan 3 itu bisa salasa, bisa salah sata, ya kan? Kapan pakai salasa? Kalau bendanya muannas. Jadi dia muannas gitu, dia nggak sama. Kalau 3 sampai 10 ya. Khamsatu riyalin. Kan ada 5 itu ada 5 khamsa. Ada khamsatu. Pakai ta sama nggak pakai ta. Itu kapan penggunaannya? Dilihat bendanya apa? Rial. Rial ini kan perempuan. Oh, kalau perempuan berarti angkanya laki. Kalau bendanya laki, angkanya perempuan gitu. Jadi dia kayak gitu. Kalau perempuan berarti khamsata ya? Khamsata ya? Ya, khamsata. Kalau misalnya benda perempuan, misal. Khamsata banat. Banatin. Khamsa. Kan banat ini perempuan. Oh ya. Nah, kalau banatin berarti khamsa. Kalau laki-laki khamsata. Karena artinya jadi kayak dia gitu. Berarti kalau bilangannya menunjukkan laki-laki, bendanya perempuan. Begitu sebaliknya. Jadi yang dilihat bendanya. Oh, yang dilihat bendanya. Kalau bendanya laki, angkanya perempuan. Kalau bendanya perempuan, angkanya laki. Masya Allah. Pasang-pasangan deh pokoknya ya, dipasangin ya. Ini paling keren banget deh. Dia untuk ma'dud ya, kita dengar-dengar aja. Oh, iya. Terus dia bentuknya dia majrur, kasroh. Khamsatu rijalin, lin majrur. Enggak auladin. Emang ada beda-beda. Kalau dari 11 sampai 99 dia mufrad. Tapi bentuknya mansub. Misalnya kita punya 11 kambing misalnya atau apa di sini ada 15 anaknya 15. Berarti khamsata asyara waladan, enggak waladin, waladan. Terus bentuknya bukan aulad kan banyak. Iya, kalau udah lebih dari 10 udah balik lagi ke mufrad. Mau banyak pokoknya sampai 99 bentuknya tunggal. Bendanya. Khamsata asyara waladan, bukan aulad ya. Nah, kalau itu kan
tetap tuh sebenarnya asyarahnya dia ngikutin tuh, karena walad laki-laki berarti angkanya perempuan homsata. Rojulan juga gitu, bendanya rojul laki-laki berarti angkanya perempuan, arba'ata asyara rojulan. Jadi nggak rojulin. Kenapa nggak rojulin? Gara-gara dia angkanya lebih dari 10. Nah, nanti lain lagi kalau dari 100. Kalau udah 100 sampai 1000 beda lagi. Dia harus mufrad tapi majrur. Misalnya 100 anak, itu saya 100 bulan ya, 100 anak. Ya mungkin ini misalnya di sekolah lah ya. Mi'atu waladin. Mi'atu tuh 100. Kasro lagi jadi majrur lagi. Mi'atu waladin gitu. Mi'atu 100 ya. Alfu 1000. Alfu rajulin. Nah, begitu. 1000 laki-laki. 1000 laki-laki. Nah, sekarang coba buat diulang ya. Di yang hukmul ma'dud dibaca terus diterjemahkan ulang. Hukmul ma'dud. Hukum-hukum bilangan. Min salasa ya dari 3 sampai 10. Ya. Itu menunjukkan bentuknya jamak. An yakuna jam'an. Yaitu ya bentuknya jamak itu saja. Majruron. Majruronnya apa tadi ya? Majruron itu bisa bentuknya salah satu ciri majrur itu kasroh. Cirinya kasroh ya. Salah satu cirinya kasroh. Mislu salah satu auladin. 3 orang anak laki-laki. Homsatu rijalin. 5 orang pemimpin. Rijal laki-laki. Terus apa rijale? Laki-laki, Bu. 5 orang laki-laki. Iya. Terus min 11 sampai 99. Dari 11 sampai 99 itu bentuknya an yakuna mufrad. Bentuknya mufrad. Mangsuban. Mangsuban nih apa? Tadi kok kelewat yang ini ya? Ya, kalau mansuban salah satu cirinya fathah ya. Ya. Mislu homsata asyara walada. Jadi homsata asyara itu ada 15 orang anak-anak ya? Iya, bukan Ustazah? Ya, terus 15 orang. Arba'ata asro rojulan. Arba'ata itu Arba'ata 14. 14 pemimpin, 14 laki-laki. Terus min dari 100 sampai 1000. An yakuna mufroda. An yakuna sama mufrad juga ya Ustazah. Ya, Cuma dia untuk bilang besar. Mufrad tapi majrur. Majruron berarti dia tandanya, cirinya. Mislu mi'atu waladin. Ada 100 anak-anak. Alfu rojulin. Ada 1000 laki-laki. Ya. 1000 laki-laki. Sekarang kita latihan ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 1 Mbak Ros. 5 buah hadis. 5 buah hadis. Nomor 1. Hadis itu apa? Hadisan. Satu hadisin. Ya, hadis laki perempuan laki ya. Hadis bentuknya muzakkar. Berarti satu. Nah, kalau 5 mufrad atau jamak? 5 itu jamak kan? Ya, berarti jamak dari hadis apa? Apa ya jamaknya?
Jamaknya ahadis. Ya coba ketik dulu supaya tahu ya di itunya coba di Kamusnya. Apa hadis ya? Ketik hadis ya, Bu? Iya, hadisun, hadis. Betul. Hadis baru bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya hadalia. Kalau coba hadis muncul nggak dia? Ketik hadis aja bahasa Indonesianya gitu ya. Iya. Jamaknya hidasun wa hadisu. Ahadis ya, jamaknya ahadis ya. Ahadisu. Nah, gitu. Tapi bisa juga hidasun ya, Bu. Ada 2 ya. Kenapa? Ya, jamaknya ada 2. Berarti Hidas. khamsatu ahadis gitu ya, kita tahu. Nah, sekarang coba Bu Nur Sanita 20 hadis. Maaf, yang tadi ahadisin ya? Ahadisin. Ya, majrur. Ahadisin. Ya, nomor 2 20. 20 asyro. Ya, Bu. 20 isrun. Isrun. Kalau asyara 10. Oh iya, asyro. Isrun ya. Jadi isrun. Asyarun. Isrun ahadisan. Enggak. Kalau 11, kalau 20 masuknya yang mana hukumnya? Masuk yang kedua. Mansub. Mufrad. 20 tuh masuk yang min 11 sampai 99 kan? Ayakuna mufrad. Iya, berarti mufrad. Jadi isrun ahadisan. Isruna hadisan. Oh. Dia mufrad. Ayakuna mufradan mansuban. Dia kan masuk yang 11 sampai 99. Iya. Isruna hadisan. Nah, buati 100 buah hadis. 100 buah hadis. Alfu ahadisin. Bagus. Alfu ahad. Tapi dia mufrad. Kalau 100. Oh iya, masih 100 ya. Oh, 100 masuk tengah ya? Masuk yang gitu dong. Yang 100 yang paling ujung, yang kiri. Iya, yang ketiga yang kan? dong. Iya, kalau yang ketiga an yakuna mufrodan. Berarti gimana kalau mufrodnya? Itu tandanya kasrotain bukan? Iya, Majrur. betul. Kasruh, betul kasrotain terus. Berarti Kalau ahadis berarti jamak, Bu. Kalau mufrad itu bentuknya satu aja. Kalau satu hadis. Oh, berarti alfu hadisin gitu. Begitu. Alfu hadisin. Gitu ya. Alfu hadisin. Oh iya, kalau ahadisin berarti sama kayak yang pertama ya. Yang pertama kan satu ahadisin. Ya, tapi bedanya kalau yang satu harus bentuk jamak gara-gara angkanya 3 sampai 10. Kalau 100 ke atas bentuknya jadi mufrad. Oke. Ya. Oke ya. Coba Mbak Ros. 5 buah ayat. 5 buah ayat. 5 itu dia masuk ke Khamsah. satu ayat itu apa ya? Ayat. Jamaknya ayat itu. Jamaknya ayat. Kalau bentuknya perempuan tinggal tambahin alif sama taknya, tak yang kayak huruf ba ya, namanya tak taknis. Jadi asalnya taknya tak marbutoh ayatin. Ya, taknya kayak yang huruf H ketika di atas yang ada kepalanya. Nah, kalau jamak ayat, coba diketik aja ayat
Nanti Enggak dia mau. ada. Ini udah diketik. Oh Ayat iya. kan Iya. adadun. Nah, jadi kalau jamak muannas salim itu karena dia udah ada rumusnya, kadang dia nggak muncul di nggak muncul di kamus karena emang udah ada rumusnya. Rumusnya cuma tinggal tambahin alif sama ta. Ya, setiap kata yang berakhiran dengan ta marbutoh, cara menjamakannya tinggal tambahin alif sama ta. Ayatun menjadi ayatun, misal gitu ya. Ayat tuh. Ini jadi ayatin ya, Bu? Ya, kalau nanti kalau dia jamak berarti Khamsatu ayatin. nah sekarang ayat itu laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan berarti khamsatu atau khamsah? Homsa ayatin. Ayat bukan laki-laki ya, Bu. Gimana sih ininya dari laki-laki? Kalau laki atau perempuan, kalau ada tamar buto berarti perempuan. Berarti itu perempuan dong ya? Kenapa? Ayat itu tamar butuh apa bukan? Iya, perempuan tamar buto. Ayat itu pakai tak belakangnya perempuan. Ya. Nah, karena perempuan berarti angkanya laki-laki, khomsu. Khomsu Ya. bukan khomsatu ya. Ya, kalau satu dia nggak bisa, soalnya kan dia udah perempuan angkanya, itunya, bendanya perempuan, angkanya harus laki. Khomsu ayatin, jadi gitu ya. Ya, begitu. Khamsu ayatin, gitu ya. Nah, sekarang bonus data 15 buah ayat. 15 ya. Berarti masuk di mufrad ya. Khamsata asyra ayatan. Khamsata Asyara ya, ayatan. khamsa asyrata ayatan. Khamsa asyrata? Ya, karena kalau dia, karena kan ayat kan perempuan, berarti angkanya harus laki-laki, khamsa. Oh gitu. Khamsa asyara Salah ayatan. Bentuknya mufrad, ayatan. Terus 10 buah buku buati. 10 buah buku. Asrotu kitabin. Tadi asrota? Oh ya, asrota kitabin. Nah, kalau 10 berarti dia jamak. Jamak dari kitab itu apa? Jamak dari kitab. kutub. Ya, kutub. Jadi asrota kutubin. Kutub. Ya, gitu ya, asrota kutubin. Kutubin. Asrota. Yang baru 17 buah buku. 17 apa ya bahasa Arabnya? Sab'ah 7 sab'ah ya. Sab'ah. Kalau belasan pakai asyaro. Sab'ah asyaro. Dia masuknya ke mufrad. Sab'ah asyaro kitaban. Iya, kitaban. Oke ya. Bonus serta 300 buah buku. 300. Salah satu. 300 berarti kitabin. Iya, 300-nya ratusannya salah satu mi'ati.
Salah satu mi'ah. Salah satu mi'ati. Mi'ati. Salah satu mi'ati kutubin. Nah, iya kalau lebih dari 100 berarti kembali ke mufrad. Kitabin. Ya, oke ya. Terus buatin 6 buah buku. 6 bulan. 6 bulan ya, 6 bulan. 6 bulan sitatun syahrin. Sitatu ya karena 6 berarti maksudnya kan yang saat yang pertama itu jamak atau mufrad? Jamak. Iya. Jadi gimana jamak? Ya, sitatun Syahrun. Bulan Iya. kan syahrun. Nah, jamaknya apa? Sahron gitu. Enggak, jamak dulu. Buatnya udah download itu kan kamus kan? Belum. Oh, belum. Juga belum. Ya, kalau belum jadi mesti downloadnya dari Google Play Store ya. Enggak, jadi udah nggak bisa di Google Play Store karena udah nggak ada ya. Harusnya ya udah nggak ada sekarang di Google Play Store. Tapi coba kemarin katanya di Google-nya ada ya. Kamus bin Mahfud karena kita kalau nggak ada kamus susah ya. Kalau kamus yang cetak nggak bisa ya Kalau Ustazah? kamus yang cetak itu bisa. Berarti misalnya tapi kita harus tahu dulu bulan itu bahasa Arabnya apa? Sahron. Nah, sekarang coba kalau buatnya coba mau belajar pakai kamus yang cetak. Belum disiapin sih kamu. Iya, kalau makanya nanti kalau bisa kan ini download coba Kamus bin Mahfud. Kenapa Kamus bin Mahfud? Karena dia pertama ada harokatnya. Kamus yang lain itu rata-rata nggak ada harokatnya. Ya, terus jadi coba aja di Google ya, karena di Play Store udah nggak ada dia, nggak muncul. Jadi 6 bulan tuh harusnya jamak dari syahrun itu ashur. Tapi ada dua nih, ada ashur, ada syuhur, juga beda. Kalau di sini di saya ada akmarun. Ya, itu bulan secara di langit itu pakainya komar. Kalau bulan di langit, bendanya itu komarun. Tapi kalau bulan yang di kalender, bulan Januari, bulan Februari, itu bukan komar, ya, tapi syahrun. Jadi itu bedanya di bahasa Arab itu. Kalau di Indonesia kan bulan, mau bulan di langit, mau bulan perhitungan, bulan. Tapi kalau bahasa Arab, kalau menggunakan wasyamsi wal qamar, berarti komarnya ini di langit. Tapi kalau syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, berarti bulan yang menunjukkan waktu. Bilangan. Nah, kayak gitu. Nah, jamaknya jadi beda. Nah, jamaknya juga ada beda. Ini sangat menarik. Kalau kurang dari 10, jadi ada jamak kila sama jamak aktsar. Jadi asyhur, kenapa arba'at asyhur itu berarti jamak tapi nggak lebih dari 10. Gitu, ada begitu. Kalau yang jamaknya lebih dari 10 berarti syuhur. Makanya gitu. Nah, jadi kalau dia pakainya 6 ini berarti masuk yang asyhur. Dia belum lebih dari 10. Jadi sitatu asyhurin. Ashur. Gitu dia. Jadi Ashur. Ya, sekarang Baros 200 bulan. 200 apa ya bahasa Arabnya? 200 itu kalau 100 mi'ah ya. Itu yang tulisannya itu mi'ah. Jadi kalau 200 tinggal mi'atain. Mi'atain. Iya. Mi'atain syamsin.
Ya. Ya, bulan-bulan 200 bulan. Nggak mungkin kalau yang berarti 200 bulan, berarti masuknya kan ya itu, berarti syahrin. Mufrad ya, syahrin. Syahrin, gitu ya. Mi'atain. Jadi sebenarnya mi'atain syahrin, gitu ya. Mi'atain syahrin. Syahrin. Ya. Oke, kita sini jelas ya. Nah, sekarang coba kita mau masuk ke Al-Qur'annya ya. Tentang bilangan ya. Ini kan tadi kita belajar tamyiz sama bilangan ya. Ustaz, di mana Bu Wanti bukunya tuh yang Quran? Ada di Shopee ada kayaknya. Oh, di Shopee ada. Shopee ada. Misal kalau di sini yang tentang naat atau taukid, isim tafdil, adat ya, di adat aja ya. Kita belajar di adat tentang bilangannya ya. Bilangan 309. Kita lihat adat dalam Al-Quran yang menggunakan angka-angka. Pertama kita buka surat Al-Baqarah ayat 163. Ada. Ila wa ilahukum ilahun wahidun. Ya, ini mana angkanya? Wahid. Wahid. Ya. Kenapa dia wahid satu? Ya. Tuhan yang satu. Dia masuk ke naat nanti ya. Kalau satu sama ya, ilahun wahidun, satu. Terus kalau kita buka Al-Baqarah 213. Habis ya. Ummatan wahidah. Ya. Jadi kalau satu tadi apa bedanya ilahun wahidun dengan ummatan wahidatan? Coba perhatikan. Berapa Bu? 213? Ya. Umat itu menunjukkan banyak orangnya. Ya, gitu bukan Ustazah? Tadi ayat berapa? Ya. Umat itu menunjukkan banyak. Bukan ya. Ada tak di belakang kan berarti perempuan, ummatan. Kenapa nggak wahidun? Yang atas kan wahidun. Yang bawah kok wahidatan. Nah, nanti ada itu namanya naat. Naat itu dia umat yang satu. Kalau pakai yang itu harus rasi. Tuhan yang satu ilahun wahidun. Karena ilah laki-laki, angkanya laki-laki wahidun. Ummatan nggak wahidun tapi wahidatan. Kenapa? Karena dia pakai ta, berarti angkanya juga pakai ta. Oh, ya. Jadi kalau satu, kalau tadi kan kita mulainya dari 3 kan, kalau di pelajaran kita. Satunya apa? Satunya rumusnya kayak gini. Serasi dia, kalau 1 sama 2 serasi. Laki-laki, perempuan-perempuan gitu. Hukumnya. Kalau ada banyak. Iya. Kalau usah dipikirin, dilihat rumusnya aja. Tapi ya lama-lama saya juga awal-awalnya gimana. Tapi karena ya udah sering-sering ya jadi tahu. Nggak apa-apa. Itu ya. Terus kalau kita buka surat ke-13 ayat 3. 13.
Ayat 3 ya. Coba yang mana angkanya? Isnaini. Itu ada kata isnaini, bukan? Isnaini yu'sil lailan nahar. Coba yang mana angkanya coba? Angkanya yang isnaini. Isnaini itu Nah, kan zaujain isnainin. Nah, kan tadi ya, kalau 1 sama 2 tuh mesti serasi. Jadi, zaujaini isnaini. Oh iya, zaujaini. Jadi dua berpasang-pasangan. Dua-dua. Ini pada dua-dua ya, zaujain. Nanti ada kalau yang bendanya perempuan berarti misalnya zaujataini isnataini gitu. Jadi kalau 1 sampai 2 itu mesti serasi. Kok di yang hukum al-ma'dud itu nggak ditulisin kalau 1 sampai 3 itu dia harus serasi, dia cuman dari mulai 3 aja. Kenapa nggak ada di bukunya ditulisin gitu, Bu? Dia 1, 2 nih karena dia ada rumus lagi sendiri. Jadinya dia nggak nyantumin. Dia start dari 3. Harusnya sih yang dari 1 sama 2. Kalau 1 dan 2 itu hukumnya sama, tuh dia mesti serasi dua-duanya. Gitu. Mungkin karena dikit gampang. Jadi serasi pokoknya gampang, harus serasi gitu, nggak ada perbedaan. Kalau 1 sama 2 laki perempuannya serasi, jadi mungkin dia nggak masukin ya. Nah, kita buka lagi surat Al-Baqarah ayat 196 ya. Ya, yang mana? Oh, wa'atimul hajawal. Surat Al-Baqarah 196, mana angkanya? Famalam yajid fasiyamu salasati ayyamin. Nah, yang mana berarti? Salasati. Ya, salasati ayyamin ya. Jadi dia masuk yang mana tuh? Yang 3 sampai 10. Iya. Oke ya. Sekarang satu lagi. Surat 17 ayat 101. Di bawah masih ada buku yang tilka asyaratun kamilatun. Nah, tapi nggak ada angkanya. Nah, bisa ya. Angkanya bisa juga ya. Asyaratun kamilah. Iya, Tapi asyarat. dia nggak ada ma'adudnya. Boleh juga boleh. Asyaratun kamilah berarti dia yang masuknya yang 10 ya. Asyratu ya. 3 sampai 10. Bagus. Ya, kayak gitu ya. Sekarang kita buka surat 17 ayat 101. Coba, mana angkanya? Yang walaqad ataina Musa tis'ah. Nah, tis'ah berapa? 9. 9. Laki perempuan ayatin. Nah, itu kan kalau bendanya ayatin, nah angkanya jadi muzakkar kan? Tis'ah ayatin gitu ya. Nah, saya terbantu banget nih, alhamdulillah banget nih saya nemu buku ini. Awalnya kepikiran karena BBAK harus related dengan Quran, terus kalau bikin sendiri, nyari sendiri muridnya puyeng. Terus alhamdulillah ada yang coba nyari di Tokopedia, ternyata ada yang udah bikin ya, Masya Allah. Ini yang kemarin difotoin di grup itu, Bu? Iya. Nanti saya coba tadi deh. Nah, jadi senang aja. Jadi kita bisa related ya. Kalau kita buka lagi surat ke-9 ayat 36. 9. Ya, mana? Indaulah hisna asyara
Nah, berapa? Berarti berapa tuh? Isna asyara berapa? Hah? Asyara itu 20 bulan ya? Enggak dong. Kalau asyara itu 10. Isna asyara berarti berapa? Isna asyara. Isna asyara 12 bulan. Iya. Isna kan dari isna syahron. ini wahidun. Isna ini isna berarti 2 ya. Isna itu 2. Asyara 10 berarti 10 tambah 2 12. Syahron bulan gitu ya. Isna asyara syahron gitu ya. Nah, sekarang buka lagi surat 46 ayat 15. Berapa sekarang? 46 ayat 15. 15:46. Ya, suratnya ke 46, ayatnya 15. Yang mana? Amalat Wa fi soluhu salahuna syahron. Salasun berapa? 3. bulan, 30. Nah, kalau ada sun begitu berarti 30. Kalau 3 salah satu. Kalau ada sunnya, ada waw sama nun di belakangnya, ya berarti puluhan. Salasun, khamsun, ishrun, puluhan. Berarti 3 tambah puluhan berarti 30. Ya, artinya iya 30. Salasun syahron. Nah, gitu ya. Nah, itulah penjelasannya. Baik. Saya rasa cukup ya, alhamdulillah. Saya tatim ala liqa'ana hadzal yawm bi kalimati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa nastaghfir astaghfirullahalazim wa natu kafaratal majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Sarita buat sekali lagi. Sama-sama.